ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Sangat disanjung oleh Allah perkataannya, seperti yang biasa kita semua sudah baca, "Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Jadi siapakah yang terbaik perkataannya kecuali orang yang mendakwakan agama Allah. Di samping dia berdakwah, tentu dia juga beramal, wa amalan salihah. Lalu dia tidak tanggung-tanggung, dia mempersaksikan dirinya sebagai seorang mukmin. Jadi waqala innani minal muslimin. Jadi memang dia terang-terangan menampakkan diri bahwa dia adalah seorang muballigh, bahwa dia adalah seorang muslim. Mari kita sampaikan salam dan taslim kita kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita jadikan sebagai qudwah, sebagai contoh, sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita. Boleh kita tutup sensornya. Saya diberitahu panitia bahwa Ustadz Nurdin Mas, beliau sakit yang seharusnya membawakan materi ini. Jadi memang Pak Nurdin itu dengan saya biasa mirip-mirip, orang tertukar biasa. Biasanya jadwalnya Pak Nurdin Mas, Nurdin MS yang dipanggil. Jadi seperti itu. Saya diminta untuk menjadi akar setelah rotannya bermasalah. Jadi materi yang diberikan kepada saya ini adalah profil muballigh Muhammadiyah. Dan saya kira bapak-bapak, saudara-saudara, kita semua ini kan sudah muballigh. Jadi pasti profil ini sudah ada pada diri kita semuanya. Ya, cuma memang kita tidak apa-apa saling sharing, karena saya dengar juga ya di antara peserta kita ini ada yang sudah sangat senior ya, bahkan dari segi pendidikan ada yang mungkin yang bergelar profesor. Tapi saya kira ya kalau orang-orang yang sudah berisi seperti ini itu justru memudahkan pemateri. Memudahkan pemateri, sehingga ya sebetulnya tidak usah diceramai, cukup kita sharing saja. Jadi kesempatan awal ini mungkin saya persilahkan kepada para ustadz yang menulis dulu di selembar kertas, kira-kira menurut Bapak itu bagaimana profil kita selaku seorang muballigh itu. Inilah yang kita sharingkan sebentar supaya tidak terkesan saya menggerami laut. Ya. Jadi langkah awal ini saya persilahkan kepada para muballigh. Ya, saya persilahkan menulis. Ya, mungkin 1 poin, 2 poin. Menurut kita kira-kira apa yang seharusnya menjadi profil kita ini, karena Muhammadiyah itu kita dikonstruksi oleh Muhammadiyah, tapi kita juga mengkonstruksi organisasi kita. Jadi teori konstruksi seperti itu dari Muhammadiyah, bukan hanya kita dikonstruksi oleh organisasi, tapi kita juga selaku pelaku organisasi mengkonstruksi Muhammadiyah. Karena hakikatnya yang berlaku di Muhammadiyah itu hasil pemikiran orang-orang Muhammadiyah.
Jadi seperti itu. Jadi saya persilakan kepada bapak-bapak, saudara-saudara untuk menulis 1-2 poin. Silakan. Silakan ditulis poinnya itu Muhammadiyah menurut pendapat masing-masing. 1-2 poin. Ya, nggak usah banyak-banyak. Secara garis besar bisa dituliskan. Ya. Gak usah lama-lama Ustaz, di 1-2 poin kemudian disorong ke depan. Satu-satu Ustaz atau semuanya? Ya, semuanya Atau bisa bersama. pakai mic saja? Atau bisa ke depan? Bisa ya, dian saja, jari kertasnya diambil kemudian dikumpul. Oh iya. Oh jadi kertasnya dikumpul. Ya, jadi kertasnya Pak dikumpul ke sini. Tahu Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya. Jadi saya yakin saya akan mendapatkan pernyataan yang jenuh, yang sama. Karena saya pikir kita memang di Muhammadiyah satu visi. Jadi insya Allah akan banyak persamaan. Ya. Sampai jam berapa ini? Biasa. Iya, iya. Tahu Ustaz. Ya, alhamdulillah. Luar biasa ini. Mudah bisa dibaca. Saya juga biasa Pak kalau menulis itu Pak. Mungkin karena kita sudah terbiasa mengetik di laptop jadi. Tapi jauh lebih bagus tulisan ini daripada tulisanku. Berarti bisa dibaca. Iya. Iya, alhamdulillah. Tulisan. Saya Pak itu kalau ada bimbingan mahasiswa setengah mati kasihan karena biasa dia tidak bisa baca. Ya. Oh masih ada. Ya. Jadi saya baca dulu yang sudah masuk supaya kita bisa jalan sambil menunggu teman-teman mubalik yang lain. Ya. Jadi ada saudara kita menulis salah satu ciri mubalik itu adalah memiliki kesolehan diri. Tidak boleh dilindungi. Oh ini ya? Ini di depan. Begini ya? Iya. Iya. Tidak. Iya, oke. Memiliki ciri kesolehan diri. Ya, saya kira kita semua sepakat ya bahwa seorang mubalik harus soleh. Tidak boleh mubalik itu menjadi salah atau menjadi toleh. Ya, alhamdulillah.
Ya, kemudian ada teman kita menulis mubalik itu mencerahkan. Ya, memang tujuan kita ini adalah bagaimana umat ini bisa memiliki pandangan yang cerah, mengeluarkan mereka dari kegelapan, kemudian membumi. Ya, memang harus membumi karena orang yang kita dakwah itu orang yang tinggal di bumi. Ya, jadi tentu dia harus, ya, apa yang kita sampaikan itu apa yang bisa diterima dan bisa diamalkan, ya, di atas muka bumi ini. Terima kasih Ustaz. Ini sudah luar biasa Pak ini. Seorang mubalik adalah dai yang berjiwa besar, ya, harus berjiwa besar, tidak boleh berjiwa kerdil. Ya, sebab ketika jiwanya kerdil, sedikit tantangan akan mundur dari mubalik menjadi mantan mubalik. Ya, jadi itu, dan saya kira kita lebih bagus menjadi mantan perampok daripada mantan mubalik. Yang kedua masih ada, ya, amar ma'ruf nahi munkar dan siap dikritik. Ya, betul. Dakwah kita adalah amar ma'ruf nahi munkar, dan dalam menjalankan dakwah tidak boleh kita alergi kritik, karena kita ini bukan manusia yang maksum, kita ada banyak kesalahan. Kemudian, ya, kepribadian menarik baik dari segi profil dan watak. Yang masuk barangkali ini akhlaknya, yang harus tampil bagus, akhlak karimah, ya, sehingga bisa menjadi contoh, menjadi uswah buat umat, karena kita ini adalah pewaris para nabi, dan nabi sudah tidak ada secara fisik, maka pewarisnya ini harus menampilkan contoh yang baik. Kemudian tampilan lahir dan batin, ya, menjelaskan identitas dari, ya, sebagai tokoh agama Muhammadiyah yang siap memberi pencerahan bagi umat. Ini yang saya katakan, sudah ada yang sama, ya, alhamdulillah, berarti sudah memiliki visi pikiran yang sama, tidak hanya bagi umat Islam tetapi juga bagi umat manusia seluruhnya. Ya, memang seperti itu Pak, karena Rasul itu diutus bukan hanya untuk umat Islam tapi untuk seluruh umat manusia, kafatan linnas. Kemudian menjaga, ya, ibadah, akhlak, tasamuh, ya, sosial, ya, alhamdulillah. Selanjutnya, ya, jujur dan amanah. Nah, ini sudah masuk di salah satu kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mencerdaskan umat, ya. Kemudian dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, saya kira sama semua tadi. Ciri khas seorang mubalik, tawadhu dan berwawasan. Betul, harus tawadhu, tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh. Setinggi apapun ilmu seorang mubalik, tidak boleh angkuh, tidak boleh menyombongkan diri, harus tawadhu. Ya, begitu pula tentu harus berwawasan. Ya, wawasan sekarang jamaah bukan, tidak cukup hanya ilmu syariah, ilmu akidah, ilmu akhlak, tapi harus lebih luas lagi. Kemudian berislam moderat, ya, Islam moderat. Kalau dalam bahasa kita di Muhammadiyah, umat wasat, umat pertengahan. Kemudian akhlak mulia, lurus akidah dan istiqamah. Betul, istiqamah. Jadi tetap, ya, satu kali menjadi mubalik
seumur hidup menjadi mubalik, dan sekali mengatakan suatu kebenaran pantang untuk ditarik. Jadi harus istiqamah dengan ucapan dan istiqamah dalam sikap. Harus punya kompetensi sosial, betul. Kemudian harus memiliki kompetensi agama. Jadi alhamdulillah luar biasa Ustaz ya rumusannya ini, bersatu dan saling mengenal, berwawasan luas dan mendalam, bertanggung jawab dan amanah, berpaham Islam, kemajuan dan tajdid. Ya. Jadi Bapak sekalian, Bapak saudara-saudara, saya kira panitia cukup ini yang dikumpulkan sudah jadi profil. Baik. Bapak saudara sekalian, saya mungkin ada hal-hal yang sama ya dari apa yang telah Bapak tulis, dan ini melengkapi apa yang akan saya sampaikan. Ya. Jadi kalau kita lihat profil itu menurut kamus ya, bisa berarti pandangan dari samping atau tentang wajah orang. Bisa juga berarti lukisan orang dari samping, bisa juga sketsa biografis, bisa juga penampang ya kalau ini dari tanah, gunung dan sebagainya. Jadi ya saya ingin membahasakan ya profil itu adalah penampakan atau ciri yang dimiliki ya, baik itu benda atau makhluk hidup. Jadi kalau kita hubungkan dengan mubalik, tentu ya kita bisa artikan bahwa profil itu, profil mubalik ya, profil mubalik itu adalah bisa bermakna gambaran singkat ya tentang mubalik Muhammadiyah, atau bisa juga kita maknai ya ciri ya, ciri gambaran dari seorang mubalik Muhammadiyah. Kalau begitu para mubalik ya, ciri itu bisa dilihat dari dua segi, ada fisik, ada non fisik ya. Saya ingin menarik jauh ke belakang, saya ingin sandingkan bagaimana ciri fisik antara Muhammadiyah dan NU, dan kita lihat dari profil fisik dari pendirinya. Ini kita lihat kedua tokoh ini, Kiai Hashim dan Kiai Dahlan, kalau secara fisik tidak ada bedanya. Ada bedanya. Mereka dua-dua memakai sorban, memakai baju kokoh ya. Jadi itu secara fisik. Tokoh ya akhir-akhir ini yang kedua tokoh, mantan ketua yang telah Lenser ini ya, Pak Sirat ya, Akhil Sirat, dengan kita punya ketua juga sama kan, sama-sama bersuku hitam, sama-sama pakai batik. Jadi dari segi profil fisik, penampakan, penampilan itu rupanya tidak terlalu jauh beda. Tapi ada kader kita yang memadukan keduanya. Nah ini. Ini memadukan keduanya. Dia pakai batik, kemudian pakai sorban. Ini juga profil ini.
Jadi ini luar biasa karena dia gabung keduanya ya. Ya, ini saudara kita ini. Saya dulu sama-sama di IPM di Makassar. Jadi saya kira secara fisik ya, mubalik itu bisa berpakaian apa saja yang penting menutup aurat ya, atau mungkin ya berpenampakan seperti orang Arab ya. Kalau ini kepalanya Arab, badannya Indonesia, Cina ya. Di kepalanya kita tidak tahu apa isinya ya, apalagi di hatinya ya. Jadi saya pikir menyangkut tentang profil fisik ini ya, kita di Muhammadiyah ya biasa-biasa, berpakaian juga biasa-biasa ya. Dan saya kira inti di situ adalah bagaimana ya kita berpakaian terhormat ya, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak sampai kita ya terlalu meremehkan dalam berpakaian. Itulah nilai wasat, pertengahan. Kemudian nah ini sudah ada yang tulis, seorang mubalik tentu harus memiliki niat yang ikhlas di dalam berdakwah. Nah, sekiranya semua biasa baca ini surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Ya, semua sudah tahu maknanya ini. Ya, karena ya kalau kita tidak niatnya ikhlas dalam berdakwah, ini juga bisa membuat kita berhenti di tengah jalan ya, berhenti. Kalau hanya sekedar materi yang kita inginkan, kita bisa menjadi kecewa ya. Karena terkadang ada jemaah yang bisa memberi, ada yang tidak. Maka niatnya itu saya sering gambarkan bahwa niat itu seperti seorang petani yang menanam padi. Itulah niatnya, dia menanam padi, tapi di antara padinya itu biasanya ada rumput yang tumbuh, sekalipun dia tidak pernah niatkan ya, tidak pernah dia niatkan bahwa saya akan menanam rumput, tapi di sela-sela padinya selalu ada rumput yang tumbuh. Itulah yang saya biasa gambarkan niat dunia, nilai dunia. Jadi niatnya dakwah karena Allah, saya kira insya Allah yang lain itu akan ikut. Jangan dibalik, niatnya ya yang lain dunia, kemudian dibelakangkan niatnya dakwah karena Allah. Itu pada akhirnya ya itu saja mungkin yang kita dapat, yang lain kita tidak dapat ya. Kita semua sudah hafal bagaimana hadis tentang niat itu ya, segala sesuatu bergantung kepada niat. Innamal a'malu binniyati ya likulli syai'in ma nawa. Saya kira itu untuk menyangkut niat ya. Kemudian yang kedua ya, Rasulullah itu sebagai teladan di dalam berdakwah. Apa yang mesti kita teladani? Tentu yang pertama itu adalah menyangkut tentang sifat-sifat Nabi. Saya singkat di sini staf. Mungkin ada para mubalik yang tahu apa yang saya maksud staf itu. Ya? Apa itu S? Ya, Siddiq. Ya, T itu saya singkat, tabligh. Kemudian amanah dan fatana. Ya, kalau ini sudah dimiliki oleh seorang mubalik, kira yang lain itu akan ikut. Inilah pokok. Ya, Rasulullah
tentu dalam hal apapun termasuk dakwah kita harus jadikan sebagai teladan, karena memang begitulah ya, Allah memuji Rasulullah dan memang disebutkan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ya, siddiq ya, dalam menyampaikan dakwah harus ya siddiq, harus jujur ya, tidak boleh ya kita menyampaikan sesuatu tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya ya. Jadi membenarkan apa yang benar dan tentu menyalahkan apa yang salah. Itulah Muhammadiyah, orang Muhammadiyah ya, dari dulu seperti itu sampai sekarang ya. Kalau misalnya ada person yang menyalahi ini, saya kira itu adalah person, tapi ya rumusan dari prinsip kita dalam dakwah tetap seperti itu, harus siddiq. Kemudian ya tentu semua paham apa itu tabligh ya, menyampaikan. Jadi tugas kita memang sebagai seorang muballigh adalah ballighu anni walau kana ayah ya. Tadi karena sementara ada Baitul Arqam di Unismu, kebetulan saya dipasang sebagai imamah. Saya minta kepada peserta untuk menyampaikan kultum. Dari 84 orang tidak ada yang mau maju. Alasannya saya tidak banyak ilmu, Ustaz ya. Saya sampaikan bahwa Abi Dzar Al-Ghifari ketika sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, itu minta izin pada Nabi untuk kembali ke kampungnya. Dia diperintahkan oleh Nabi kembali ke kampungnya untuk mendakwakan itu, hanya dengan bekal la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah ya. Saya katakan bahwa dakwah itu bukan menunggu kita menghafal 30 juz ya, ribuan ayat, ribuan hadis, tapi Rasul sendiri mengatakan sampaikan sekalipun hanya satu ayat. Jadi Rasul tidak bilang banyak hafalanmu, pokoknya apa yang kau tahu sampaikan. Jadi tidak mesti ya kita hafal 30 juz baru kemudian kita berdakwah, karena itu yang menjadi alasan mereka sampai mereka tidak mau berdakwah, tidak mau menyampaikan kultum. Nah, prinsipnya seperti itu. Saya katakan bahwa Anda ini sudah menghafal surah Al-Fatihah, itu kan sudah berapa memang ayat. Itu saja kalau dibaca sudah luar biasa, itu kalau dipotong-potong ayatnya, satu ayat. Dulu ketika saya IPM, ada teman saya itu kalau dia berdakwah itu karena berpindah-pindah dari masjid ke masjid, dakwahnya itu surah apa itu, wal asri, pindah dari satu masjid ke masjid yang lain, berdakwah itu lagi. Akhirnya dia digelari Ustadz wal asri. Tidak apa-apa. Tapi kita kan semua di sini alhamdulillah semuanya ini ya balik yang sudah biasa ya, sehingga tentu untuk perintah untuk apa meneladani Nabi tabligh ini tentu insya Allah tidak susah. Jadi menyampaikan kebenaran al-haq ya, al-haq walau kana murran begitu ya, tidak usah kita takut-takut. Cuma memang nanti metodenya bagaimana menyampaikan itu yang penting, dan saya kira kita sudah pelajari semuanya.
metode penyampaian dakwah. Kemudian ya, A itu apa? A kan sudah ada siddiq, tabligh, A amanah. Iya, amanah. Ya. Terkadang memang kita seorang balik itu sudah menjanjikan ya sudah berjanji kepada jamaah. Ya, tapi ada juga orang yang biasa tidak memenuhi itu, padahal dia sudah berjanji. Padahal tidak ada juga halangan yang menghalanginya. Ya. Mungkin ada pertimbangan lain sampai dia tidak penuhi. Ya, akhirnya dia dianggap orang yang tidak amanah. Jadi saya kira menjaga trust ya, kepercayaan dari jamaah itu penting dengan amanah ini, sifat amanah. Bisa juga bermakna amanah ini ya, bahwa apa yang datang dari Allah dan apa yang datang dari Rasul sebagai suatu amanah itu yang disampaikan. Tidak boleh kemudian kita menyampaikan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang datang dari Allah dan apa yang datang dari Rasul. Dan ini memang berat, karena persoalan amanah ini pernah ditawarkan kepada gunung, sudah pernah ditawarkan pada gunung ya, pada laut, pada langit, tapi semuanya menolak. Lalu kita ini datang menerima. Nah, ini yang harus dipertahankan, terutama dalam dakwah, sifat amanah itu. Kemudian ya fatana, saya kira ini fatana memang ya diartikan apa, cerdas ya. Memang ini juga ya ada juga yang menjadi bawaannya. Tapi kan saya kira kecerdasan juga bisa dilatih, seperti pisau. Pisau itu bisa menjadi tajam karena diasah terus. Dan saya kira kita juga bisa dengan segala macam cara ya untuk memunculkan kecerdasan ini. Banyak membaca ya, banyak berzikir, banyak mendekatkan diri kepada Allah. Karena kita semua paham, tahu bahwa ilmu itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini juga para mubalik, ketika kita sebelum memulai dakwah memang harus kita meminta kepada Allah. Minta, coba sambungkan batin kita itu pada Allah, lalu memohon kepada Allah, ya Allah, apa yang sesuai dengan ya, apa yang sesuai dengan ini, yang mungkin bisa kontak dengan jamaah saya ya, karena itu persoalan hidayah dari Allah, persoalan ilmu juga datangnya dari Allah ya. Jadi mesti kita meminta kepada yang maha memiliki ya. Kemudian ya fatana memang bersangkut paut juga dengan ilmu, bersangkut paut dengan metode dan sebagainya. Jadi seorang mubalik memang harus multi talenta ya. Paling tidak dia memiliki kompetensi metode, kompetensi ilmu ya. Saya lihat di situ ada yang tulis tadi. Kemudian yang ketiga ini berdakwah dengan ilmu ya, berdakwah dengan ilmu. Tidak boleh kita mendakwakan sesuatu tanpa didasari oleh ilmu ya. Biasanya anak muda bilang aslu ya, asal bunyi. Tentu kita tidak ingin seperti itu, karena setiap ucapan balik itu akan ditelaah, diterima oleh kita punya jamaah. Dan kalau itu tidak didasari oleh ilmu,
apalagi bisa menyesatkan, itu berbahaya. Ya. Jadi hindari berfatwa sesuatu yang tidak didasari oleh ilmu. Saya karena dasarnya memang bukan dari agama, saya kalau membuat buku atau apa, itu selalu saya minta kepada ahlinya, terutama kalau menyangkut tentang hadis, itu ke Ustadz Abbas Bajomiro, Dr. Kiai Abbas Bajomiro. Kalau saya habis bikin buku itu, biasanya saya minta dulu beliau koreksi dalil-dalilnya. Nanti beliau memberi catatan, Ustaz, tidak usah dimasukkan ini karena ini hadisnya begini, hadis begini. Jadi dengan begitu saya menjadi berani karena ada yang koreksi. Jadi apa yang saya sampaikan, baik itu melalui tulisan atau melalui dakwah, itu selalu terkontrol. Artinya saya menyampaikan itu tentu dengan dasar ilmu. Jadi kenapa begitu? Allah sendiri yang mengatakan di surah Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kana anhu mas'ula. Jadi seperti itu. Kalau hanya sekedar kita dengar-dengar saja, itu bisa keliru. Kalau hanya kita melihat-lihat saja begitu, itu bisa keliru. Kalau hanya didasari oleh pemahaman kita saja, itu bisa keliru. Makanya ketiga potensi dasar yang diberikan oleh Allah itu berat tanggung jawabnya. Apalagi kita sebagai seorang mubalik, kita akan ditanya oleh Allah. Inna sam'a, itu semuanya akan ditanya. Kullu kana anhu mas'ula. Jadi Bapak para mubalik seperti itu. Dan memang sekira kalau orang berdakwah tanpa ilmu, ya tidak ada gunanya ya. Tidak ada gunanya karena tidak ada manfaat yang bisa diambil oleh jamaah kita ya, maka harus dengan dasar ilmu. Nah tentu ilmu di sini yang kita semua sudah paham ya. Kalau kita di Muhammadiyah ini ya secara umum, kalau kita sudah tahu Quran, sudah tahu hadis, insyaallah, karena itu memang sudah menjadi sumber dari agama kita ya, ditambah dengan ijma atau ijtihad ya para ulama kita. Nah, kemudian tadi ada yang menulis menjadi uswatun hasanah ya, menjadi uswatun hasanah. Jadi seorang mubalik di mana saja berada ya, bertempat tinggal, itu bisa dijadikan sebagai contoh oleh orang di sekitarnya, jamaahnya ya, karena ya kita semua paham ya, kalau apa yang kita katakan itu tidak sesuai dengan perbuatan kita, pasti jamaah akan mencibir kita. Pura-purinan jangan patina jangan gaukan, kan bisa seperti itu. Kita ajak orang sholat berjamaah, tapi kita sendiri selalu sholat di rumah ya, pasti orang mengatakan pura-purinan junjus tas. Jadi harus menjadi contoh ya, menjadi contoh, menjadi uswah. Kalau tidak seperti itu ya, kemudian ini yang kelima, satu kata dengan perbuatan. Ini tentu terkait dengan 45, satu kata dengan perbuatan. Saya tidak melihat suatu kemurkaan Allah yang jauh lebih besar ketika seorang mubalik mengatakan sesuatu lalu dia sendiri tidak melakukannya ya. Coba kita baca di surah 61 itu ya. Ya, apa itu para ustaz? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ya.
Itu kan sebetulnya yang kena itu orang yang berilmu, orang yang menyampaikan, orang yang mengatakan sesuatu lalu dia sendiri tidak melaksanakannya. Jadi seorang mubalik Muhammadiyah itu harus satu kata dengan perbuatannya. Ya. Hubungannya itu, kalau sudah satu kata dengan perbuatan, maka dia akan menjadi uswatun hasanah. Pasti orang akan menjadikan kita contoh, sehingga apa yang kita sampaikan insya Allah orang akan mudah menerima. Allah mengatakan kabura maqtan indallah antaqulu ma la taf'alun. Ini yang ayat yang selalu saya takuti ini. Saya wanti-wanti, karena pasti kita ini yang biasa bicara yang kena. Kalau orang tidak bilang-bilang kan tidak kena gini, karena situ siapa alangkah murkanya Allah kalau kita mengatakan lalu kita sendiri yang tidak melakukan. Siapa yang biasa mengajak orang kepada kebaikan, ya mubalik. Berarti yang bisa banyak kena ini mubalik, yang tidak konsekuen dengan perbuatan dan perkataannya. Kemudian tentu seorang mubalik itu harus membina umat, harus membina umat. Jadi seorang mubalik ya sebisanya harus ada binaannya. Ya, sebisanya harus ada binaan, ada jamaahnya, ya sekalipun sedikit. Itu. Dan untuk membina umat ini tentu ya kita kan di Muhammadiyah ada namanya dakwah apa ya, macam-macam sekarang ya. Ada dakwah khusus untuk kaum duafa, ada dakwah khusus untuk kaum disabilitas, ya. Itu mestinya Muhammadiyah ada di situ. Kita di Sulawesi Selatan ini yang kurang ini, dakwah yang seperti itu. Saya waktu kapan itu ke Surabaya ya, ada acara ketemu dengan PDM-nya itu kota Surabaya. Dia cerita bagaimana itu Doli ya, tempat prostitusi terbesar di Asia Tenggara. Katanya itu uang beredar di situ setiap hari itu sampai 6 miliar karena praktik itu. Dia bisa ubah ya, sekalipun dia kehilangan dengan istrinya, karena istrinya rupanya waktu dia sering keluar masuk itu di tempat prostitusi itu menjadi akhirnya dia cerai dengan istrinya karena dia dicurigai seperti itu oleh istrinya. Tapi dia berhasil membuat ranting di situ dan mengubah, dan kita semua tahu ya, kemudian itu ya ditutup ya, dan dijadikan basis oleh Muhammadiyah. Luar biasa. Jadi memang kita di Muhammadiyah ini harus membina umat ya, membina umat. Ya, ada teman juga, jadi kuatnya apa Majelis Tabligh Surabaya itu dakwah khususnya situ. Kita di Sulawesi Selatan ini tidak jalan dakwah khusus. Di Makassar juga mungkin tidak jalan ya. Tidak jalan. Atau adakah lembaga dakwah khusus Makassar? Kalau di tingkat Sulawesi, di tingkat PWN itu tidak jalan. Tidak jalan. Yang jalan itu hanya Majelis Tabligh saja. Kalau dakwah khususnya yang seperti yang saya katakan tadi itu tidak jalan. Di raker terakhir itu kita ingin menggandeng dakwah khusus itu, tapi rupanya yang mau digandeng juga tidak bisa ya. Ya akhirnya tidak jalan lagi. Ya, padahal ini kesempatan karena kita punya periode diperpanjang lagi. Kalau secara
organisasi, ya program-program kita sebetulnya sudah tuntas, karena karena ini melewati satu periode, akhirnya kita membuat program-program baru lagi. Nah, jadi mubalik harus punya binaan, jadi membina umat. Dan kalau kita membina umat, sesungguhnya itu sama dengan membina diri sendiri, ya. Karena konsepnya di situ, ibda binafsi, dimulai dari diri, kemudian ke keluarga, kemudian kepada umat. Kita lanjut. Tidak mencampurkan antara yang hak dan yang batil. Inilah bedanya antara mubalik Muhammadiyah dengan mubalik lain. Kita pantang mencampur adukan antara yang salah dan yang benar. Kalau itu salah, salah. Kalau itu benar, ya benar. Ya. Tidak boleh hari ini kita mengatakan haram, ya, lalu besok kita mengatakan halal karena itu ada pertimbangan lain misalnya. Saya mudah-mudahan itu tidak salah. Saya pernah nonton itu videonya, kita punya wakil presiden yang mengatakan BPJS itu haram. Begitu Tapi setelah menjadi wakil presiden, dia ubah pernyataannya menjadi makruh. Itu gimana itu? Ya, Allahu alam ya. Bagi kita orang Muhammadiyah, ya kalau batil ya batil, kalau benar ya benar. Inilah. Tidak boleh kemudian karena pertimbangan, ya ada pertimbangan lalu kita campur adukan antara yang hak dan yang batil. Ini jelas larangan Allah di surah Al-Baqarah ayat 42. La talbisul haqq bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Tidak boleh. Ya, katakan yang benar itu benar, katakan yang batil itu batil. Ya, itulah mubalik Muhammadiyah. Sekali barangkali nanti kemudian ya ada resiko yang mesti dihadapi. Ya, tapi begitulah. Yang namanya dakwah memang kita tidak berjalan seperti berjalan di atas permadani yang indah yang ditabur oleh bunga-bunga. Tapi kita terkadang memang harus berjalan di atas onak atau duri. Ya. Saya masih ingat dulu dakwah-dakwah kita di zaman tahun 80-an ya. Luar biasa itu tantangannya. Saya pernah panggil itu Ustaz Ahmad Tawalla ke ranting saya waktu itu masih PM. Begitu dia bilang begini, orang-orang tua yang tidak mau masuk masjid biarkanlah, karena dia sudah mau mati. Begitu dia bilang begitu tuh masjid, batu itu kayak apa jatuh dari subhanallah. Iya, luar biasa. Sebetulnya salah tongi itu Ustaz Ahmad. Ya. Benar tapi tidak tepat. Iya, metodenya. Tapi dia memang katakan yang benar karena, tapi itu konsekuensinya jatuh itu berjatuhan dari luar biasa itu masjid kayak apa. Ya, pernah juga motor yang dipakai itu businya itu dilapisi sedikit saja kertas busi. Jadi orang buka itu busi lalu antara pengapian itu dia taruh kertas. Setengah matinya itu kasih ustaz. Dan di mana ini masalahnya? Ini ada banyak bensinnya. Businya juga busi baru. Untung ada itu teman, coba buka businya. Ternyata di antara businya itu ada kertas yang orang simpan. Luar biasa. Luar biasa Pak. Jadi ya. Ini hubungannya dengan di bawah ya, harus sabar, harus tangguh dan mulai. Karena itu tantangan semua dan alhamdulillah itu membuahkan hasil sekarang. Kalau dulu kita misalnya teman-teman itu banyak yang mundur dari dakwah, saya kira Makassar tidak seperti ini. Ya. Kemudian kita menyadari bahwa dakwah itu
tugas dakwah itu adalah tugas kerisolahan. Ya, kita semua tahu ya bahwa seorang dai, seorang mubalik itu adalah pengemban risalah, pelanjut kerisolahan Nabi. Ya. Coba Bapak buka di surah Al-Maidah itu ayat 67. Tolong dibacakan. Surah kelima Al-Maidah. Mudah-mudahan saya tidak salah catat. Ayat 67. Ya. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Ya. Wa illan taf'alu fama balagta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qauman ya kafirin. Jadi ini adalah tugas kerisalahan, tugas para nabi dan rasul. Ya. Dan memang disampaikan terutama ya para ulama kita bahwa ulama itu adalah arasatul anbiya. Nah, kita ini sebagai seorang dai tentu memiliki tugas tanggung jawab juga seperti itu, mengemban kerisalahan. Jadi memang tugas ini tugas Nabi Pak, tugas mulia para Nabi, para Rasul. Jadi menjadi seorang mubalik itu memang luar biasa. Kemudian yang ke-10 ini Pak, harus kreatif dan inovatif. Kita berdakwah di zaman sekarang ini harus kreatif dan inovatif. Mudah-mudahan bapak-bapak semua sudah berdakwah melalui internet. Ya, sudah bisa membuat konten-konten dakwah melalui internet. Ya, kita tidak boleh lagi terlalu mengandalkan dakwah oral seperti ini. Tapi kita sudah harus mampu merancang dakwah di dunia digital. Ya. Saya sementara ini Bapak merekam ini saya punya penyampaian dan sebentar insya Allah saya mungkin akan upload lagi kembali di internet. Babi Haikal itu bilang begini, perang Khandaq dan perang Badar itu sudah berlalu, tetapi perang Khandaq dan perang Badar sekarang berpindah ke internet. Maka jadikanlah internet itu sebagai perang Badar atau perang Khandaq, perang Uhud. Kami memang di situ kita dihabisi di internet Pak. Kita dihabisi di internet kalau kita tidak mampu berkreasi, membuat inovasi di internet. Ya, jadi anak-anak muda, mubalik muda, silakan. Niatnya dakwah. Niatnya dakwah. Ya, insya Allah niatnya dakwah. Ya, kalau Allah menghendaki bisa juga melalui itu Allah memberi rezeki. Ya, tapi niatnya kita dakwah. Seperti yang saya katakan tadi, nilai dunia itu bisa ikut. Ya, bisa ikut. Ya, kalau kita sudah punya follower seperti ya siapa itu UAS-nya, enggak usah terlalu jauh. UAS siapa di sini? Dasar Latif ya. Ustadz Kiai kita Sudirman itu kan sudah luar biasa itu. Beliau berdakwah sekaligus mendapatkan penghasilan di situ. Jadi kita harus kreatif. Jadi saya minta biasa di mana-mana kalau melatih mubalik muda, buatlah konten dakwah di internet, buat blog, ya, buat blog, buatlah website, buatlah konten di YouTube.
Karena itu semua bisa dimanfaatkan daripada orang lain yang memanfaatkan, ya, yang tidak bernilai dakwah. Dan kita sekarang ini perangnya di situ. Perang antara yang hak dan yang batil sekarang ini berkecamuk di dunia internet. Dan kalau itu kita tidak mampu menangkan, maka yang mewarnai dunia ini adalah kejahatan. Dan tahu sasarannya siapa? Generasi-generasi milenial, ya, anak-anak muda, mungkin juga nanti anak-anak kita. Karena sekarang anak-anak itu jauh lebih akrab ke dunia digital daripada orang tuanya. Ya. Kita juga seperti itu. Biasa kita lebih senang mengotak-atik Facebook, WA, YouTube, sekalipun orang-orang di sekitar kita ini banyak. Tidak ada interaksi dengan mereka, justru kita berinteraksi dengan internet. Jadi bisa dibayangkan itu. Dan begitu hari ini kita mampu mengupload suatu dakwah, seluruh dunia bisa kita dakwai. Kalau hari ini saya berhadapan dengan Bapak yang berapa orang saja, tapi dengan bantuan ya ujung jari kita itu mampu mendakwai seluruh dunia. Seluruh dunia bisa kita dakwai. Maka rancalah, ya, saya waktu pelatihan balik di Jawa Menggala itu saya minta agar ada studio khusus, ya, yang digunakan untuk merekam konten-konten dakwah. Di situ menjadi dapur, ya, kemudian kita lempar, ya, ke dunia internet. Dan saya kira Makassar bisa itu. Banyak anak-anak muda kita dan banyak sumber daya kita, ya, banyak sumber daya kita. Tidak usah, cukup sederhana, buat ruangan yang kedap suara, siap di situ, ya, alat syutingnya, ya, kameranya. Malah kalau tidak ada kamera yang gunakan HP, nanti diedit oleh anak-anak muda kita yang ahli IT. Kalau itu kita lakukan, insya Allah berarti kita sudah melakukan inovasi. Kita sudah kembangkan kreativitas kita dalam bidang dakwah. Saya hampir setiap pagi, ya, berusaha untuk mengupload, sekalipun singkat, hanya sekitar 10 menit, 5 menit. Dan memang kontennya jangan terlalu panjang. Ya, kalau terlalu panjang biasanya justru orang tidak senang. Yang penting tersampaikan apa yang kita mau sampaikan, ya, orang paham apa yang kita maksud, insya Allah itu ada makna dakwahnya. Kemudian kita lihat ini profil Dai Manur Hamka, ya, muhasabah diri dengan niat yang ikhlas. Ya, jadi terkadang kita juga seorang mubalik itu setelah dakwah harus muhasabah diri, ya, muhasabah diri supaya, ya, di mana letak kelemahan, di mana letak kesalahan kita, ya, dalam mendakwakan sesuatu. Kemudian mengerti dengan baik hal yang akan diucapkan. Adakah mubalik yang biasa tidak mengerti apa yang dia ucapkan? Ada juga nih. Biasa ada juga. Dia tidak tahu apa yang dia ucapkan, apakah itu benar atau salah. Jadi dia tidak yakin. Bayangkan kalau dia sendiri tidak yakin dengan apa yang dia ucapkan, bagaimana orang lain diyakinkan? Ya. Jadi penting yakini itu bahwa itu memang benar, ya. Supaya dia yakin bahwa benar, ya, dia harus tahu apa yang akan dia ucapkan. Nah itu. Kemudian menurut Angka kepribadian teguh, ya, tidak terpengaruh
terhadap pujian dan tidak goncang terhadap celaan. Jadi kepribadian Teguh menurut Hamka itu tidak terpengaruh oleh pujian dan tidak goncang terhadap celaan. Jadi kan biasanya itu kalau mubalik sudah tenar, ya sudah tenar, sudah tenar, banyak yang puji-puji, akhirnya terpengaruh. Ya, nauzubillah. Ya, begitu pula kalau bisa ada yang mencela, ya biarlah kita dicela. Yang penting apa yang kita ucapkan itu tidak salah, kan begitu. Karena memang yang namanya dakwah itu pasti ada orang yang senang, ada yang tidak senang, kan begitu. Dua gitu. Ada Abu Lahab, ada Abu Bakar, ada Abu Janda di Indonesia, ada Abu Janda. Jadi dua saja. Jadi pasti ada kelompok yang senang, ada kelompok yang mencela. Seperti itu. Dan tidak usah misalnya kalau ada yang mencela kita kemudian menjadi sakit hati, karena persoalan hidayah itu bukan hanya umul balik ustaz. Jadi, bukan kita punya hak itu memberi petunjuk orang, memberi hidayah. Kita hanya menyampaikan balik. Ada persoalan meresap ke dalam jiwanya, itu hidayah persoalan Allah. Hanya Allah sebut laisa alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Jadi bukan hak kita itu memberi petunjuk ya pada orang, tapi Allah lah yang memberi hidayah siapa yang dia kehendaki. Jadi seperti itu. Makanya jangan heran kalau ada nabi yang anaknya tidak sanggup mendapatkan hidayah. Ya seperti siapa itu? Umatnya Nabi Nuh ya, anaknya, istrinya. Lut juga begitu, istrinya. Bahkan Rasulullah sendiri pamannya kan, sampai karena dia ingin sekali pamannya mendapatkan petunjuk, ditegur oleh Allah, fa innaka la, kamu tidak akan dapat memberi hidayah batal pada pamanmu. Nah itu makanya jangan heran juga kalau ada ustadz lalu anaknya jadi tas-tas, ya. Bapaknya ustaz, anaknya jadi tas-tas. Kan ada gitu contohnya itu. Jadi tidak usah dicela itu teman-teman yang seperti itu. Yang penting dia sudah ajak anaknya, dia ajak istrinya. Itu salah kalau misalnya dia tidak ajak. Ya. Sama itu. Ya, banyak bapaknya kiai, anaknya kiai, kan begitu. Jadi itu. Kemudian ini ada kepribadian yang menarik yang disampaikan oleh Buya. Menarik, ya, lembut bukan berarti lemah, ya, rendah hati. Tadi ada yang sebutkan tawadu, beda dengan rendah diri, ya, pemaaf tapi tidak, ya, pemaaf dan disegani, ya, bukan tapi tidak disegani, pemaaf tapi disegani, ya, bermarwah, tenggang rasa. Ini saya kira beberapa hal disampaikan. Mengerti Al-Quran Sunnah, ini yang saya maksud tadi. Seorang mubalik harus melengkapi diri dengan ilmu-ilmu yang lain, ilmu jiwa, bahkan adat istiadat, ya. Karena kita di Muhammadiyah kan ada namanya dakwah kultural, ya, ada istiadat objek dakwah. Jadi penting juga kita tahu, jangan masuk di kampungnya orang asal masuk, ya. Jadi tidak boleh. Sekalipun ya mungkin yang kita sampaikan memang benar, tapi harus juga dilihat bagaimana kondisi masyarakat kita. Kita harus memahami ilmu sosiologi, ya. Jauhkan sikap pertengahan, ya, jauhkan sikap. Apa ini maksudnya ini? Jauhkan sikap, ya.
Maksudnya di sini nih, ya mungkin sikap pertengahan ya, hindari materi khilafiyah. Mungkin di situ jauhkan sikap apa kekerasan atau apakah. Kemudian berada pada pertengahan, hindari materi khilafiyah. Jadi maksudnya bersikap pertengahan itu Ustaz. Iya. Kemudian disadari bahwa sikap uswah lebih penting dari materi. Nah itu tadi. Sikap uswah lebih penting daripada materi. Jadi sekalipun kita menyampaikan sesuatu materi tapi tidak begitu yang kita contohkan, itu menjadi tidak penting itu materi. Ya. Kemudian menjaga prestise. Apa ini maksudnya prestise? Ya mungkin di situ menjaga marwah kepribadian, ya. Jangan sampai melorot. Ya. Kemudian ada yang disampaikan oleh ya Prof. Haidar Nasir, karakter orang Muhammadiyah selaku pelaku gerakan dakwah. Nah, beliau menyampaikan ya asyratun ya 10. Pertama, berakidah murni. Memang kita ini kita punya gerakan ini selalu ke situ ya, berakidah murni. Berpaham Islam berkemajuan. Ya. Jadi Pak Amin Rais, siapa ini? Dahlan Rais pernah mencontohkan begini, bagaimana itu berkemajuan. Katanya kalau dulu kita pakai motor bebek, ya Yamaha biasa, yang jalannya sekian kilometer per jam, sekarang kita memakai kendaraan yang kelajuannya 10 kali lipat dari itu. Jadi itu dia gambarkan berkemajuan seperti itu. Jadi orang Muhammadiyah jangan berdakwah meratapi tepian yang sudah lama runtuh. Artinya kita kembali kepada masa-masa silam ya, di mana kondisi mungkin cara-cara berdakwah dulu ya masih bisa seperti itu, tapi sekarang tidak bisa lagi. Jadi kita merancang dakwah dengan sesuai dengan kondisi yang kita hadapi, ya kan Nabi juga seperti begitu mengajarkan bahwa ajari anakmu ya, karena kelak dia akan menghadapi masa yang tidak sama dengan masa yang kau hadapi. Jadi apa yang disampaikan oleh beliau ini ya tentu sejalan dengan hadis ikhlas, jujur dan amanah. Ini tadi ada teman-teman sudah catat di sini. Cerdas berilmu, saya kira itu memang penting. Moderat, bijaksana, memiliki etos kerja tinggi, disiplin dan produktif. Ya, adil dan memuliakan manusia, berjiwa al-ma'un, gemar beramal dan berusaha, berorganisasi dan bekerja sama. Jadi 10 hal ini disampaikan oleh Prof. ya ketua kita Profesor Dr. Haidar Nasir. Ya beliau sekarang ini kalau tidak salah masuk berapa itu? Ya luar biasa itu beliau, ilmuwan dunia ya. Jadi rupanya tokoh-tokoh Muhammadiyah itu banyak yang hebat-hebat. Ada satu teman saya tapi dia dalam bidang sains dari Kendari ya, Prof. Nurdin juga namanya, Prof. Nurdin. Nah, itu anak IMM itu juga masuk dalam jajaran ilmuwan dunia. Dan itu beliau waktu Milad Muhammadiyah lalu itu dapat penghargaan dari PP. Oke, jadi Bapak Saudara, saya kira ya ini ya. Terima kasih. Syukur atas perhatiannya. Kalau ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada kesalahan, kelemahan datangnya dari saya pribadi sebagai manusia
yang daif. Saya akhiri billahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.